Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling utama, yaitu nikmatul Islam wal iman, nikmatus sihah wal afiyah. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita baca sebagai ikhtiar kita untuk menjaga, menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bacaan-bacaan sholawat kita Allah sampaikan kepada beliau menjadi penanda kita sebagai umatnya, dan kelak semoga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, bulan yang kata beliau justru banyak dilupakan oleh banyak orang karena bulan ini berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im." Riwayat Imam An-Nasai. Bulan ini adalah bulan yang dilupakan banyak orang karena dia berada di antara bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, bulan ini kata Rasulullah, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Banyak amal-amal yang kita lakukan itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Sebab itu aku ingin agar ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, baik itu di Bukhari ataupun Sahih Muslim, itu Rasulullah SAW itu kalau bulan Sya'ban itu banyak sekali melakukan ibadah puasa, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ada yang menarik, bahwa di bulan Sya'ban ini, menurut catatan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam karyanya Madza fi Sya'ban, kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Ini yang menarik. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Dan artinya apa? Bulan ini adalah bulan kebahagiaan di saat Rasulullah SAW merasa resah, merasa gelisah menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas kegelisahan para sahabatnya yang mereka ini merasa tidak nyaman atas ejekan orang-orang kafir saat itu yang mengatakan bahwa orang Islam itu adalah bangsa peniru ataupun umat peniru, termasuk meniru arah kiblat. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah menyampaikan kegelisahan yang mereka alami atas ejekan orang-orang kafir. Sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Jadi di ayat ini menggambarkan bahwa Rasulullah itu bolak-balik menengadahkan kepalanya mengarah ke langit dalam rangka menunggu jawaban dari Allah, menunggu kedatangan Jibril untuk membawa wahyu dari Allah atas permintaan, atas kegelisahan beliau. Hingga
tepat di bulan Sya'ban inilah menurut riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan memerintahkan agar umat Islam di dalam melaksanakan ibadah sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Yang kedua, disebutkan bahwa di bulan ini juga menjadi bulan sholawat. Mengapa demikian? Karena di bulan ini juga turun ayat yang begitu membahagiakan. Bagaimana tidak? Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Ia senantiasa bersolawat, begitu juga para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa di bulan inilah disebut dengan bulan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dua di antara keistimewaan bulan Sya'ban. Sehingga dikatakan dalam kitabnya ini oleh Sayyid Muhammad, wa min mazaya syahri Sya'ban annahu asy-syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salati wassalam ala Rasulillah wa hiya qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kita tidak bahagia ketika kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama dengan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah, melakukan satu amalan yang sama juga dilakukan oleh para malaikat, bahkan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang jelas di dalam bulan ini Rasulullah banyak melakukan kesolehan, diantaranya adalah banyak melakukan ibadah puasa. Kemudian di bulan ini tradisi yang berlaku di kalangan para ulama salaf adalah banyak membaca istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad mengatakan al-istighfar min a'zam wa aula ma yanbaghi 'alal muslim al-haris ay yastaghila bihi fil azminah al-fadilah allati minha Sya'ban wa lailatin nisf. Di antara yang utama, yang agung, yang mestinya dilakukan oleh seorang muslim adalah menyibukkan dirinya pada waktu-waktu yang utama dengan beristighfar. Di antara waktu-waktu yang utama itu adalah bulan Sya'ban dan Lailatul Nisf, yaitu nisfu Sya'ban. Wa huwa min asbabi taisirir rizqi, dan pembacaan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sebab Allah mudahkan rezeki kita. Apalagi kita hari ini yang semuanya harus kita lakukan dari rumah dan di rumah, tentu urusan rezeki kita juga harus kita perkuat doa-doa kita. Semoga Allah berikan jalan kepada kita dalam bentuk apapun. Semoga rezeki kita walaupun kita lebih banyak di rumah ya, dilapangkan, dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-menerus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan menjadikan keresahannya. Ketika seseorang mengalami keresahan, Allah akan berikan kebahagiaan, dan dalam setiap kegelisahannya, di dalam setiap kesempitan hidupnya, Allah akan berikan jalan keluar, dan yang terakhir Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak ia duga-duga. Nah,
Kemudian yang terakhir, yang istimewa dari bulan Sya'ban ini adalah ada malam Lailatul Nisf, dan itu hanya ada di bulan Sya'ban, ya. Pertengahan bulan Sya'ban. Disebutkan bahwa pertengahan bulan Sya'ban itu adalah ada malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keagungan. Tentu ini selain malam Lailatul Qadar, tentu ini selain malam-malam pada bulan Ramadan. Wahya Lailatul Nisfi minhu, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Di sini di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban ini disebutkan allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfiratihi wa syumuli rahmatihi. Yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin. Allah di dalam pertengahan bulan Sya'ban ini memberikan maghfirah dan rahmahnya, mengampuni orang-orang yang meminta ampun, merahmati orang-orang yang minta dirahmati, wa yajibu du'a as-sa'ilin, dan Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa yang meminta, wa yufarriju 'anil makrubin, dan orang-orang yang gelisah hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani dan juga Ibnu Hibban dari sahabat Mu'ad bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahid." Allah menengok langsung kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan kepada masyahin. Siapa musyahin itu? Wal musyahin munafiq syarirun yab'atsus syaqaq, asyiqaq, ya. Yaitu orang-orang munafik yang perilakunya sangat buruk, ya, yang menebarkan permusuhan, wa yuqidun naral adawah bainal mutahabin, yang kerjaannya adalah memprovokasi sehingga di sana sini terjadi perpecahan dan permusuhan di antara orang-orang yang tadinya saling mengasihi dan menyayangi. Maka kita berharap tidak termasuk dua orang ini, yaitu orang-orang musyrik menyekutukan Tuhan, dan yang kedua termasuk musyahin, orang munafik, orang yang menyebarkan perpecahan, menyebarkan permusuhan. Karena kedua orang ini tidak mendapatkan jatah ampunan, tidak mendapatkan jatah kasih sayang Allah di malam pertengahan bulan Sya'ban sebagaimana didapatkan oleh seluruh makhluk Allah lainnya selain kedua kelompok ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berharap semoga segala macam musibah, bala, dan wabah yang sedang menimpa dunia ini segera Allah hilangkan, segera Allah angkat. Allah berikan kepada kita afiah, Allah berikan kepada kita kesehatan. Semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan dengan penuh bahagia. Kita bisa mengisi malam dan siangnya Ramadan dengan kesungguhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban ini. Dan Allah sampaikan umur kita, berikan kesempatan kepada kita sampai menjumpai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.